Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah yang membimbing kita untuk melangkah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, fafirru ilallah. Kalian kaburlah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan segala sesuatu yang hanya akan memperlambat langkah kaki kita menuju kepada Allah. Dan subhanallah ya, dari luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya, di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, dia melangkah sejengkal menuju kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan lebih dekat lagi sama dia sehasta. Kalau ternyata kita lebih dekat lagi, wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dia meninggalkan hal-hal yang menghalangi dia dari Allah Azza wa Jalla sejarak satu hasta, maka aku akan lebih dekat kepada dia dengan jarak satu depa. Satu depa ya? Apa segini namanya? Satu lengan. Lengan jemaah. Hasta depa kan? Masya Allah. Kita udah lupa sama hitung-hitungan dulu jemaah. Waman atani yamshi ataitu harwal. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada aku dengan berjalan, maka aku akan datang kepada dia dengan berlari-lari kecil. Artinya semakin kita dekat sama Allah, Allah semakin dekat sama kita. Maka semoga hadirnya kita di majelis ini menjadi salah satu sarana kita untuk lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Apa tema kita petang ini? Dia yang salah. Sebuah kebiasaan buruk ya. Manusia itu sulit untuk mengaku salah. Dia lebih suka menyalahkan orang lain. Ini salah dia, bukan aku yang salah. Ini gara-gara dia. Dalam kehidupan suami istri ya, dalam kehidupan pertemanan, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan pekerjaan kita, kita itu lebih mudah menjudge orang lain. Dia yang salah, Ustaz, bukan aku. Apalagi dalam rumah tangga ya. Hampir sulit seorang suami mengaku kalau dia yang salah. Siapa yang sering ngaku salah? Masya Allah. Coba tanyakan kepada istrinya nanti. Sahih, berat sekali. Padahal kita tahu tabiat manusia itu berbuat salah. Sehingga tatkala terjadi keributan, terjadi sesuatu yang tidak mengenakan antara kita dengan keluarga kita, kita harus tahu bahwa kita tempatnya salah. Bukan dia tempatnya salah, kita yang tempatnya salah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Al-Hakim, kullu ibni Adam khata'. Semua anak Adam itu melakukan salah. Khata' itu bukan khati'. Artinya dia melakukan salah yang diulangi lagi, yang diulangi lagi. Afwan, yang punya mobilio H1227RZ, H1227RZ, mobilio warna hitam. Mungkin punya tetangga begitu. Karena parkir di atas kendaraan orang lain. Di atasnya bang, masya Allah keren ini bang. Parkir di depan rumah orang. Ya, orangnya nggak bisa keluar. Tolong kita nggak mulai nih, karena kita zolim sama orang. Tolong 1227. Warna apa bang? Warna hitam, hitam manis. Masya Allah tuh jamaah. Tolong. Antum nggak perlu keluar, kasihkan kuncinya Kasih aja. kunci ke anak, biar anak ini. Halo. H Mungkin mak-mak bang. 1227RZ, minta tolong. Karena kasihan kita kalau kita mulai kajian di luar orang sedang menunggu kita. Anak minta tolong. H1227. Allahu Akbar. Naam jamaah. Tuh kita lebih mudah bagi kita menyalahkan orang lain. Padahal kita tempatnya salah. Kullu ibni Adam khata'. Semua melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang ngaku salah. Jadi kalau bicara yang bertobat, pertobatan itu permulaannya adalah pengakuan. Orang gimana akan tobat kalau dia nggak ngaku berbuat salah? Makanya ada orang yang bertahun-tahun berbuat salah nggak tobat. Kenapa? Boleh jadi dia nggak ngaku salah memang. Pernah baca berita tentang seorang tetangga yang nyiram kotoran ke depan rumah tetangganya. Ya. Ini itu pokoknya mengganggu tetangganya. Apakah dia mengaku dia salah? Enggak. Yang salah tuh tetangganya. Kok tinggal di sana engkau? Ya karena ternyata ketika Anda baca berita itu, dia ingin rumah itu sebenarnya dibeli dia. Kok engkau yang beli? Jadi yang salah siapa? Yang belilah, kata dia. Astagfirullahaladzim. Maka dia bertahun-tahun gak pernah tobat. Karena dia tidak mengaku dia yang salah. Maka Nabi SAW mengatakan, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang kembali kepada Allah. Dia mengakui, menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Itu sebaik-baiknya orang yang berbuat salah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yazid bin Asam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi. Nabi bersumpah alaihi salatu wassalam, demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Andai kata kalian tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan membawa pergi kalian. Wala jaa biqaumin akharin. Dan Allah akan datangkan generasi yang baru. Apa yang dilakukan generasi yang baru ini? Yudhnibun. Ini berbuat dosa. Kaum yang dibawa sama Allah ini berbuat dosa. Apa yang terjadi? Fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Lalu ketika mereka berbuat dosa, mereka ngaku. Mereka berbuat dosa. Mereka istighfar. Orang membaca astaghfirullah, ya Allah aku mohon ampun. Mohon ampun apa? Ya dosa. Aku punya dosa. Maka ahibati fillah, kita yang berada di muka bumi ini, pertanda kita berbuat dosa. Kalau enggak akan ada kita di sini. Jadi subhanallah, Allah memberikan arahan agar manusia itu mengakui kesalahan yang dia lakukan, baik terhadap
pencipta atau kepada sesama. Makanya urusan di pengadilan itu panjang kalau tidak ngaku. Itu panjang sekali. Ingat antum sidang Sianida. Apa? Sianida. Berapa lama sidangnya itu jemaah? Berbulan-bulan live. Anak ngomong, kayak apa ini? Sampai di live kan. Terakhir Sambo. Lama juga loh sidangnya terus. Kenapa? Karena memang nggak ngaku. Ini yang menyebabkan orang lain susah, hakimnya susah, pengacaranya susah, yang nonton melok susah. Iki sopo sing salah sebenarnya. Ketika mengaku selesai. Sidang yang akan mungkin 10 kali pertemuan, ndak Pak, saya sing salah Pak. Wis, mari. Loh, besok ndak usah sidang, ndak usah Pak. Kesian ini orang punya keluarga, punya anak. Tapi gara-gara banyak manusia yang tidak mau mengaku, bahkan dia bayar pengacara. Di surat Ali Imran ayat 56 insyaallah. Siapa yang mau baca? Nah, siapa yang mau baca? Bentar. Mic-nya mana yang tadi? Nah, awan, bukan 56, ayat 165. 165. Nah, tafadhal. Mana mic-nya tadi? Tayyib. Ya, silakan. Siapa yang mau baca? Yang dekat-dekat aja ini biar mic-nya, ya, kasihkan ke. Ya, fadhal. Tapi jemaah, ana minta semua kalau punya HP dibuka Qur'annya ya. Surat Ali Imran ayat 165 ya. Dibaca sama artinya. Nah, ya. Kecuali semua sudah faham bahasa Arab ya, tidak usah dibaca artinya. Nah, fadhal. Langsung aja. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Kita lihat nih, generasi terbaik umat ini. Di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ketika mereka kalah di perang Uhud, mereka bertanya, "Anna hadza?" Kok bisa kita kalah? Bukankah kita yang berada di atas kebenaran? Bukankah mereka di atas kebatilan?
Bukankah kita sedang membela agama Allah? Mereka membela kekufuran, kok bisa kita kalah ini? Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan itu gara-gara kalian. Ini pelajaran untuk mengakui kesalahan. Sampai generasi terbaik dikasih arahan sama Allah untuk ngaku. Karena orang kadang-kadang kok iso kayak gini ya? Kenapa ya? Loh, penyebabnya dirimu sendiri. Kalian yang bermaksiat, kalian yang nggak nurut. Allah katakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian menginginkan dunia, sebagian kalian menginginkan akhirat. Kalian penyebabnya. Subhanallah jemaah. Ini benar-benar pelajaran yang harus kita cerna dan kita terapkan dalam kehidupan ini. Tatkala ada sesuatu, jangan kemudian menyalahkan yang lainnya. Kau introspeksi diri, jadi engkau masalahnya. Kemudian kalau kita lihat ya, ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, manusia pertama yang diciptakan, Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla dan dipilih. Bahkan Allah berbicara langsung dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam makan dari buah tersebut. Apakah Nabi Adam mengatakan, oh iki setan iki, gara-gara setan nih? Kita sering seperti itu. Apa kata Nabi Adam? Qala, bersama istrinya Hawa, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami yang menzalimi diri kami sendiri. Langsung ngaku jemaah. Bukan cari alasan ini dan itu. Oh ini gara-gara ini, gara-gara itu. Engkau yang salah. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, kalau engkau tidak mengasihi kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Ngaku aja. Ini pelajaran dari seorang nabi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Musa yang meninggalkan Mesir ketika beliau melihat ada keributan antara satu orang dari Bani Israel dan satu orang Egypt, Qibti. Ribut, akhirnya yang dari kaumnya Nabi Musa minta tolong sama Nabi Musa. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Nabi Musa mendorong dadanya orang ini, mati orang itu. Dari kuatnya Nabi Musa. Apakah kemudian Nabi Musa mengatakan, aduh tidak sengojo, ini itu. Beliau mengatakan, hadza min amali syaitan. Dia langsung ngaku, ini kerjaannya setan. Artinya yang dilakukan beliau ini nggak boleh sebenarnya. Setan yang ingin menggoda kita. Beliau ngaku, beliau digoda sama setan. Dan ini perbuatan dari perbuatan yang tidak pantas dilakukan sama beliau. Innahu aduwwun mudullim mubin. Setan itu musuh yang menyesatkan dengan nyata. Lalu apa kata beliau? Beliau minta maaf sama Allah. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Rabbku, aku menzalimi diriku sendiri ya Allah. Aku berbuat dosa ya Allah. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Beliau hanya ketika menyebutkan ini dari pekerjaan setan, itu sebagai bentuk pengakuan yang dilakukan nggak benar. Maka kalau beliau memohon ampun kepada Allah, apa yang terjadi? Faghfara lahu. Diampuni sama Allah. Selesai. Hanya dibutuhkan pengakuan dari kita, kemudian lisan kita akan mengatakan Rabbighfirli. Allah ampuni jemaah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu
Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kejadian ini diingat sama Fir'aun. Ketika Nabi Musa, berapa tahun Nabi Musa meninggalkan Mesir? Jamaah, anak kasih hadiah. Berapa tahun Nabi Musa? Nah, 10 tahun. Masya Allah. Kasihkan kepada beliau ini jamaah. Kirimkan ke belakang. Nggak ada apa-apa itu yang bisa anda kasih. Masa mau kasih bunga antum? Paling nggak antum minum zen itu insya Allah. Masya Allah. Jangan rebutan ya, punya beliau aja itu. 10 tahun ya, 10 tahun. Akhirnya Nabi Musa balik menuju ke Mesir. Di perjalanan mendapatkan wahyu, diperintahkan untuk mendakwain Fir'aun. Akhirnya beliau menghadap Fir'aun. Dengan lemah lembut beliau mengajak Fir'aun kepada Allah Azza wa Jalla. Apa katanya Fir'aun? Oh, engkau ingat engkau pernah berbuat salah. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Engkau ingat, kau bunuh orang dulu. Dengan perbuatanmu itu engkau menjadi orang-orang yang kufur. Ini Fir'aun jemaah. Seakan-akan orang yang tidak pernah punya salah. Apa kata Nabi Musa? Langsung Nabi Musa ngaku. Di surat Asy-Syu'ara ya, antum nanti bisa lihat cerita panjang cerita Nabi Musa ini. Nabi Musa mengatakan di ayat 20-21, qala fa'altuha. Iya, aku berbuat itu. Idzan wa ana minadh dhalin. Aku termasuk orang-orang yang salah. Ngaku langsung jemaah. Mengaku di hadapan Fir'aun. Nggak ngomong ini, itu, enggak waktu itu ributnya kayak gini. Ana nggak sengaja waktu itu. Ini, enggak. Selesai urusannya. Aku melakukan itu dan aku salah. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Dan aku kabur dari kalian, betul. Ketika aku takut sama kalian. Fawahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Lalu Nabi Musa mengatakan, kemudian Allah menganugerahkan kepada aku kenabian ini dan menjadikan aku utusannya. Oh, kata Nabi Musa, yang kau berpikir aku berbuat salah, aku bunuh, ya aku mengakui. Engkau bunuh Bani Israel. Engkau merasa gak berbuat salah. Bayi-bayi engkau sembelih. An abadta Bani Israel, engkau jadikan Bani Israel budak-budakmu. Padahal mereka orang-orang merdeka. Tapi tetap Fir'aun nggak ngaku. Maka tadi sulit akhirnya mendapatkan hidayah. Orang yang tidak ngaku berbuat dosa itu sulit dapat hidayah. Maka awal dari pintu hidayah itu tatkala antum mengaku. Di negeri kita banyak orang berbuat riba tapi merasa nggak apa-apa. Mungkinkah dia bertobat? Enggak. Di kampung-kampung wallahi jamaah sedih jamaah, sedih. Masyarakat kecil ya, di desa-desa itu mereka melakukan riba. Dilihat oleh tokoh agama, didengar oleh orang yang paham agama, tapi ya berjalan. Yang kalau pagi dengan kitabnya ke pasar dibuka, bayar berapa? Sekian. Ya Allah, ada seorang kawan, istri anak cerita, dia waktu itu butuh duit 1 juta buat nyekolakan anaknya atau bayar SPP anaknya atau apa, lupa anak. Tetangganya ngomong, usah, antum tidak usah jual barangnya ini, pinjemin sudah 1 juta. Pikirnya cuma minjemin jamaah. Ketika mau bayar 500.000 kata dia, ini bunga itu ya 500, masih tinggal 1 juta utangnya kamu. Allahu Akbar jamaah. Bagaimana mereka akan bertobat tatkala mereka merasa yang dilakukan itu bukan dosa? Enggak Ustaz, ana bantu dia Ustaz, kesian dia, daripada jual barangnya ana bantu. Cuma ya saling ngerti lah Ustaz. Itu jam. Artinya ketika orang tidak mengaku berbuat salah, berbuat dosa,
Dan dia akan menyalahkan orang yang tidak bayar bunganya ini, Ustaz. Na'udzubillah dari orang ini. Kenapa kata dia? Bunganya tidak dibayar, Ustaz. Oh. Sampai ngomong na'udzubillah aja, Mak. Seakan-akan yang salah siapa? Yang tidak bayar bunganya ini. Engkau yang makan bunganya, tidak salah. Loh, Ustaz, ridho birridho, Ustaz. Kan saling ridho, Ustaz. Itu jemaah. Ahibati fillah. Allah ketika menyebutkan orang-orang yang bertakwa, bukan mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Qomat jam berapa? Jamaah ini kita baru mulai, antum sudah mau sholat lagi. Iya, udah waktunya sholat belum? Sudah. Baik ya. Tafadhol antum sholat dulu. Ana sudah jamak tadi. Ana akan lanjutkan sama mak-mak. Khususon. Iya, karena mama itu banyak dosanya. Mama ngaku ndak? Ngaku ndak banyak dosanya? Ngaku jamaah. Sholat isya-nya. Kita di sini nanti sholat isya-nya. Siap. Baik. Oh, ternyata antum juga banyak dosanya jamaah. Makanya antum harus ada di sini sama ana. Sama kita punya banyak dosa. Baik. Tolong dibaca surat Al-Imran ayat 135. Nah, al-mic ma'ak. Mikrofonnya. Nah. 135 ya. Ali Imran 135 sama dengan yang tadi. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Barakallahu fikum. Artinya? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sejak mereka mengetahui. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mau dibagikan lagi? Kita lihat tuh jemaah. Ini sebelumnya adalah di ayat 134, ayat 133. Itu Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, kalian bersegeralah menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Salah satu sifat mereka, kalau mereka berbuat fahisyah. Fahisyah ini dosa besar, bukan dosa kecil. Fahisyah seperti zina, na'udzubillah. Artinya mereka mungkin terjebak dalam perbuatan dosa, atau mereka menzalimi diri mereka dengan dosa-dosa kecil yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan sama mereka? Mereka ingat sama Allah, lalu mereka memohon ampun. Di sini memohon ampun itu dimulai dari pengakuan, aku dosa. Tapi kalau tidak mengaku dosa, sulit bagi dia untuk memohon ampun. Dan mereka tahu nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jalla.
Mereka tidak melanjutkan dosa itu, berhenti. Itu syarat taubat. Nabi Nuh alaihissalam, ingat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh itu memanggil anaknya untuk naik ke kapal. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Anaknya Nabi Nuh. Antum tahu bagaimana sayangnya bapak sama anak. Anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Bapaknya mengatakan, la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Anaknya tetap gak mau naik. Datang ombak, tenggelam. Nabi Nuh doa, ya Allah, engkau janji ya Allah, anakku ini termasuk dari aku ya, dari keluargaku ya. Allah tegur Nabi Nuh, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Enggak, anakmu yang kafir itu bukan dari golonganmu. Itu perbuatan yang enggak baik itu. Engkau berdoa untuk anakmu yang kafir supaya diselamatkan. Udah mati, selesai anak. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Jangan kau memohon, meminta kepada aku yang kau enggak punya ilmunya, dan aku memberikan nasihat kepadamu, jangan sampai engkau menjadi orang-orang bodoh. Nabi Nuh ditegur sama Allah, langsung berdoa di surat Hud ayat 47 ya. Apa doanya? Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku meminta kepadamu yang aku enggak punya ilmunya. Aku berlindung. Wa illa taghfirli, kalau engkau tidak ngampuni aku. Wa tarhamni, dan engkau tidak mengasihi aku. Akun minal khasirin, aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Nabi Nuh tidak mengatakan, ya Allah, aku sudah berdakwah selama 950 tahun, ya Allah, mengajak umat kepadamu. Nggak ada. Kita kadang-kala sering mengingat kebaikan-kebaikan kita dengan harapan dosa dan kesalahan kita ini tidak popo. Enggak, jangan. Ini masalah besar di diri kita. Tatkala kita mengingat kebaikan kita, lupa dengan dosa yang kita lakukan. Ngaku, selesai urusan. Dalam kehidupan rumah tangga, ketika ada ini, tenang rumah tangga itu. Ketika setiap orang tahu, iya, aku berbuat salah. Aku punya salah. Seorang ayah, ketika dapat anak durhaka, kok iso anakku durhaka? Coba engkau lihat, boleh jadi engkau yang durhaka sama orang tuamu dulu. Boleh jadi engkau yang tidak mendidik anak-anakmu dengan benar. Kemudian sekarang engkau mengeluh kenapa anakku seperti ini. Boleh jadi engkau yang tidak adil bertindak kepada anak-anakmu. Kemudian engkau menyebabkan sebagian mereka benci dan memusuhi yang lainnya. Engkau sebab. Tapi banyak orang tidak ngaku loh jamaah. Makanya ketika datang seorang kepada Nabi SAW, bawa anaknya. Dia ngomong, ya Rasulullah, aku ini mau kasih hadiah sama anakku ini. Bashir nama bapaknya, anaknya Nu'man. Tapi ibunya nggak mau dia nggak ridho kecuali engkau jadi saksinya. Nabi tanya SAW, akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu engkau kasih? Kata dia, enggak. Engkau kepingin nggak mereka semua berbakti kepadamu? Iya ya Rasulullah. Maka jangan kau lakukan itu. Tadi sang bapak ketika berpikir, aku mau kasih hadiah. Kan ini hakku, kan ini hartaku, bebas aku mau kasih. Sang ibu tahu yang dikerjakan suaminya nggak benar. Tapi kadangkala ini juga penting bagi para wanita ya. Ketika engkau tidak mampu memberikan nasihat kepada suamimu, ajak ke ustaz. Sudah engkau tanya sama ustaz lah. Aku bukan ustaz. Kalau kata ustaz itu kayak gitu, bismillah. Soalnya kalau yang ngasih tahu istri, apa kata suami? Engkau tahu apa? Aku ini belajar. Allahu Akbar. Aku hadir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau enggak. Bashir enggak. Dia langsung, iya sudah, datang ke Nabi SAW. Tahu dengan kesalahannya, berhenti berbuat dosa.
Jadi sekali lagi, pengakuan engkau punya potensi berbuat salah itu menjadi bahan kita bermuhasabah, jemaah. Jangan suka nyalahkan orang. Sampai ada yang mengatakan, ketika engkau nunjuk orang, satu jadi tunjukmu ke orang, 3 kepada dirimu. Boleh jadi engkau penyebabnya. Maka kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Ahibati fillah, Umar bin Khattab ini generasi didikan Nabi SAW. Dia pernah kirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, salah satu gubernur yang dikirim sama Umar, mengingatkan tentang engkau itu berpotensi berbuat salah. Dalam kebijakan yang kau ambil, dalam tindakan yang kau lakukan, engkau berpotensi berbuat salah. Apa kata Umar? Wala yamna'uka qada'un qadaita bihil yaum faraja'ta fihi nafsak wa hudita fihi lirusydik an turaji' fihi al-haq. Dan jangan sampai engkau terhalangi dari rujuk kepada kebenaran. Boleh jadi keputusan yang kau ambil hari ini, engkau punya keputusan kau ambil hari ini, setelah engkau renungkan, ternyata engkau tahu yang kau lakukan salah. Jangan sampai itu menghalangimu untuk rujuk kepada kebenaran. Karena engkau sebagai penguasa. Kenapa? Fa innal haqqa qadim. Kebenaran itu dari dulu sudah tetap kebenaran. Wa inna muraja'atal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Dan engkau kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus-terusan dalam kebatilan. Karena ada orang yang sudah berbuat salah, diterusno jemaah. Karena dia malu mau minta maaf. Ya apa sudah Anda sampaikan? Ya apa Anda sudah ngomong? Anda sudah kelepasan. Anda sudah putuskan loh. Kalau salah keputusanmu, ya anulir. Jangan kemudian kau lanjutkan karena kau malu. Sebagian orang malu. Sebagian yang jadi ustadz atau bakal jadi ustadz, Anda beberapa kali jemaah dinasehati, ditelepon sama ustadz-ustadz yang lebih senior. Dia mengatakan, Ustadz, video antum kayaknya nggak benar. Coba antum take down. Ana dengarkan. Oh iya kayaknya. Ana take down. Kadang-kadang Ustadz, antum kayaknya perlu minta maaf, bikin klarifikasi. Bikin klarifikasi. Kenapa? Karena kita memang berpotensi berbuat salah. Walaupun sekelas ustadz. Nabi Nuh aja ditegur sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa bertobat. Terus kita mau pura-pura nggak pernah berbuat salah. Yang salah orang lain. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah suatu hari dia ribut sama Bilal bin Rabah. Abu Dzar ini memang sedikit keras. Orang itu punya karakter berbeda-beda. Kita tahu ada fulan, ya Allah fulan itu lembut banget. Tapi ada fulan, ya Allah Ustaz, fulan tidak bisa diajak gurau Ustaz. Ngamuan Ustaz. Ada, kita punya sahib seperti itu. Suatu hari mungkin ada miskomunikasi antara Bilal sama Abu Dzar. Abu Dzar langsung naik darahnya, mengatakan, ya ibnas sauda, wahai anak budak hitam, anak ibu yang hitam. Dicela, dibully sama ibunya. Laporan Bilal sama Nabi SAW. Maka Nabi memanggil Abu Dzar, mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, engkau adalah sosok yang di dirimu ada sifat-sifat jahiliyah. Ini dikenalkan Abu Dzar. Sadar Abu Dzar. Enggak mengatakan, oh ini yang salah Bilal yang bikin anak jadi marah ini itu. Enggak, jemaah. Kita kan sering bela diri. Tatkala kita tahu, iya anak ngomong kasar, anak ngomong salah, tapi gara-gara dia, selalu kita berusaha untuk menang. Abu Dzar langsung datang kepada Bilal bin Rabah. Dia merebah, meletakkan kepalanya di tanah,
Dia ngomong sama Bilal, injak aku. Sebagai bentuk pengakuan dia, la Bilal, wallah, demi Allah ya Bilal, aku nggak akan angkat pipiku ini sampai engkau letakkan telapak kakimu di pipiku ini. Sebagai bentuk beliau mengakui berbuat salah. Boleh jadi penyebab kesalahan itu orang lain, tapi engkau salah juga loh. Yang penting buat kita ini, diri kita apa orang lain? Diri kita. Dia bertobat, tidak bertobat, urusan dia. Tapi engkau yang bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang kau lakukan. Ahibati fillah, Nabi mengajari kita fikih pengakuan yang dianjurkan dibaca tiap pagi dan petang. Apa? Sayyidul istighfar. Bagaimana kita mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, engkau adalah Rabbku ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau yang menciptakan aku hambamu, dan aku berada di atas perjanjian dan kesepakatan selama aku mampu, semampuku ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan, yang aku buat. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku, wa abu'u bi dzambi, dan aku mengaku dengan dosa-dosaku. Artinya nikmat yang kau berikan kepada aku balas dengan dosa-dosa. Ngaku jemaah. Pagi kita ngaku, sore kita ngaku, besok pagi kita ngaku lagi, sore besok kita ngaku lagi, terus kita disuruh ngaku sehari 2 kali. Tapi kadang-kala kita baca ini, tapi masih nyalahkan ini kita. Iku sing salah. Loh, antum doa Abu Ubidambi faghfirli. Nggak Ustaz, ini tetangga yang salah Ustaz. Iya wis tonggoni sing salah. Jemaah, kita ini diajarin untuk tidak mudah. Urusan kita lah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berbuat dosa, dia yang akan menanggung dosanya. Bukan tetanggamu berbuat dosa, engkau yang akan menanggung. Sebagaimana dosa yang kau lakukan, bukan tetanggamu yang nanggung, kita. Maka kita harus belajar bagaimana mengakui dosa kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq? Yang kata Umar bin Khattab, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat ini, lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini hadis riwayat Imam Bukhari ya, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku sebuah doa yang aku baca ketika aku sholat. Abu Bakar yang dijamin masuk surga, yang imannya seperti itu, yang Nabi SAW pernah mengatakan, ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakar. Gak ada harta yang bermanfaat buat aku seperti hartanya Abu Bakar. Semua orang yang pernah berbuat baik kepadaku, aku sudah balas, kecuali Abu Bakar. Nabi mengatakan itu. Hanya Allah yang bisa balas dia. Tapi ini Abu Bakar minta doa. Apa doanya? Kata Nabi SAW, Qul, katakan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku banyak kali. Ya Allah, jemaah. Abu Bakar suruh ngaku, jemaah. Disuruh mengatakan itu. Yang sudah dijamin masuk surga. Yang ketika Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, Nabi pernah menjelaskan alaihi salatu wasallam tentang pintu-pintu surga yang 8. Ada yang dipanggil dari pintu sholat, ada yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat, yang ahli sodaqah dipanggil dari pintu sodaqah, yang ahli puasa dipanggil dari pintu royan, yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ada enggak yang dipanggil dari semua pintu itu? Ada.
Dan aku berharap engkau yang dipanggil dari semua pintu. Allahu Akbar. Itu Abu Bakar diajarin doa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan banyak kezaliman. Banyak. Dibaca ketika sholat. Salat subuh mungkin dibaca, zuhur dibaca lagi, asar dibaca lagi, maghrib dibaca lagi, isya dibaca lagi. Zulman katsira. Nggak ada kemudian merasa, alhamdulillah kayaknya hari ini anda tidak berbuat dosa ya. Kemudian antum kalau mau baca doa ini, apa setiap anda dari pagi alhamdulillah Ustaz. Ana alhamdulillah Ustaz, dari tadi maghrib Ustaz sampai isya ini nggak ada dosa Ustaz. Oh, anda dengarkan kajian Ustaz. Baca tetap doa ini. Aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Maka ampuni aku dengan ampunan dari sisimu dan kasihi aku, rahmati aku. Sesungguhnya engkau maha pengasih dan maha penyayang. Pada satu peperangan, Rasulullah SAW, ini perang Uhud insyaAllah ya. Nabi SAW ketika itu sedang menyuruh baris para sahabat. Pasukan ini. Pasukan jumlahnya 700. Yang 50 orang di bukit, yang 650 di bawah. Nabi ketika sedang meluruskan, ada seorang sahabat yang namanya Sawad. Dia itu maju ke depannya. Dadanya atau perutnya ke depan daripada yang lainnya. Maka Nabi SAW dengan tongkatnya ya mengetuk perutnya Sawad. Istawi ya Sawad, luruskan ya Sawad, luruskan. Apa kata Sawad ini? Laqad auja'tani ya Rasulullah. Engkau sudah menyakiti aku ya Rasulullah. Fa'aqidni min nafsi. Aku minta kisos. Aku mau balas. Apakah Nabi mengatakan enggak? Engkau yang salah. Engkau yang maju ke depan, tidak mau mundur. Nabi SAW membuka perutnya mengatakan iktas li nafsika ya Sawad. Engkau balas untuk dirimu. Sawad langsung memeluk perutnya Nabi dan menciuminya sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, kenapa engkau melakukan itu ya Sawad? Ya Rasulullah, engkau lihat musuh-musuh di sana. Aku berharap yang menjadi perpisahan terakhirku adalah kulitku menyentuh kulitmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam tidak memperpanjang urusan. Engkau meminta hakmu, ya sudah, berikan hakmu. Dan ini yang kadang-kala di masyarakat jamaah menjadikan keributan tambah panjang karena kita nggak mau ngalah. Sudahlah, ya berpotensi boleh jadi kita yang salah. Pernah di Masjid Nabawi, Nabi SAW lagi di rumahnya, ada keributan di dalam masjid ini. Ana lupa, ada dua orang sahabat, yang satu namanya Ubay, Ka'ab, yang satu namanya Ka'ab bin Malik, yang satu Abu Hidrin atau siapa, ana lupa ya, Abu Hidrin. Nanti ana lihat lagi. Ribut. Ka'ab bin Malik nagih utang sama sahabat ini. Biasalah orang kalau nagih utang. Antum kalau ditagihkan banyak alasan kan. Oh, afwan akhi. Ini iya akhi. Insyaallah ya pekan depannya ini itu. Pekan depan 2 tahun ya, Pak. Pekan depan itu dari 2021 sampai 2023. Pekan depan. Insyaallah subhanahu qadim. InsyaAllah ketemu di tempatnya Pak Agus ya. InsyaAllah. Datang lagi. InsyaAllah pekan. Ini ribut, ngangkat suara. Akhirnya Nabi buka horden rumahnya. Nabi memanggil. Ya Ka'ab. Ka'ab. Labbaik ya Rasulullah. Nabi memberikan isyarat.
supaya engkau ikhlaskan setengahnya. Apa kata Ubay? Qad fa'altu ya Rasulullah. Iya. Terus Nabi mengatakan kepada sahabat ini, qum faqdi, sudah engkau pergi bayar. Selesai urusan aja. Coba antum dapat nasihat kayak gitu. Loh, cena bayar separuh. Wallah jamaah, banyak kejadian di pengadilan itu. Antum pernah lihat rumah sengketa, tanah sengketa, sampai yang sengketa mati turun ke anaknya sengketa lagi. Lah bapaknya menikmati, wala anaknya menikmati. Kenapa? Udah, boleh jadi engkau punya salah juga di tanah itu. Boleh jadi memang, oh mungkin anak punya dosa banyak ya Allah, jadi di sini dipersulit anak punya harta. Sudah engkau ikhlaskan. Ini pelajaran penting jemaah. Kalau kita nggak ngaku di dunia, di akhirat bakal ngaku. Bakal ngaku. Boleh jadi ada banyak hak kita yang kita tidak dapatkan. Dan boleh jadi ada banyak orang yang ngalah sama kita. Dan dia merasa, ya sudahlah. Kalau engkau merasa nggak punya utang, ya khalas. Kalau engkau merasa nggak salah, ya sudah. Nanti akan ada pengadilan. Antum jangan ngingetkan dia kayak gitu. Nantilah ketemu di akhirat. Ya. Boleh jadi antum yang salah. Boleh jadi. Karena berpotensi engkau sama dia berbuat salah. Loh Ustaz, tapi ini benar-benar dia yang salah Ustaz. Bukan anak. Wallah jamaah, kadang-kala kita parkir di pinggir jalan, lalu diserempet. Di jalan perumahan. Ya, antum lihat. Antum kalau lihat punya anak, punya mobil itu banyak garisnya jamaah. Ya, anak-anak naik sepeda, kesenggol. Kita akan ngomong apa? Iki anak isopo. Pertanyaan, kenapa antum parkir di situ? Antum yang parkir di sana. Oh itu anak-anak. Loh iya, kalau bapak-bapak berantem. Loh iya. Tadi cuma kadang-kala kita ini selalu berpikir yang salah anak-anak, engkau yang salah parkir di situ. Kalau engkau tidak ingin ada beset di mobilmu, engkau taruh dalam rumah di kamar, kunci. Wallahi jamaah, ketika kita taruh di pinggir jalan ya, wajar ada beret ini itu. Engkau nggak perlu cari jamaah. Engkau siapa ya? Anak mau lihat di CCTV ini. Siapa yang berbuat ini? Yang jelas, kalau kita nggak ngaku hari ini kita berbuat salah, kelak di pengadilan akhirat tangan pun akan bersaksi. Orang kalau berbuat salah itu biasanya akan menghilangkan barang bukti. Bahkan saksi dia bunuh. Tapi di akhirat saksi adalah dirimu sendiri. Kulitmu menjadi saksi. Engkau bisa berbuat apa? Nggak ada. Maka sebelum hari itu tiba, saatnya kita mengaku kesalahan kita. Jangan terlalu sering menyalahkan orang lain. Boleh jadi dia salah 20%, antum 80%. Atau sebalik. Dan hidup ini kita perlu punya satu pegangan. Yang Allah Azza wa Jal mengarahkan Nabi SAW. Allah mengatakan kepada Nabinya SAW, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa. Ambillah maaf itu sebagai bekal perjalanan hidupmu. Jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Engkau jadi orang pemaaf, engkau jadi orang yang mudah meminta maaf. Engkau perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jangan ribut sama orang bodoh. Ada sebuah permisalan jamaah. Tentang di sebuah hutan. Di sebuah hutan ada keributan antara monyet sama keledai. Anak pernah ceritakan di sini mungkin. Atau di tempat lain. Monyet sama keledai ribut. Monyet mengatakan warna rumput itu hijau. Kata keledai, salah engkau. Biru warnanya. Hijau, biru.
hijau, biru, akhirnya cakar-cakaran ini jamaah. Monyet sama keledai. Akhirnya kata, sudah, kita berangkat ke raja hutan. Datang ke singa, ngomong si monyet, Raja, saya berdebat sama keledai sampai ribut. Keledai ini mengatakan warna rumput itu biru, dan saya mengatakan hijau. Siapa yang benar? Kata raja hutan ini, keledai. Engkau yang salah. Sudah, engkau dihukum 1 bulan atau 1 tahun keluar dari hutan. Selesai urusannya. Suatu hari ketika waktu penghukumannya ini dilakukan, singa ini jalan sama monyet, mengantarkan keluar hutan. Singa ini ngomong, nyet. Iya, apa ngomongin jamaah? Nyet. Semua penghuni hutan ini tahu warna rumput itu hijau. Kenapa engkau debat sama keledai? Kan dia berpikir yang salah siapa? Keledai. Yang salah engkau. Wis bodoh kok ini diajak debat. Kan keledai itu aja mah. Kadang-kadang kita ini seperti itu. Di media sosial ya, kita dialog, debat, terus Allah yahdik, hadakallah. Tahu-tahu ada yang japri antum. Antum yang semoga Allah ngasih hidayah sama antum. Jangan jadi keledai sama monyet tentu. Iya, jawab. Sekali lagi tadi, kita kadang-kala merasa kita benar, dia yang salah. Kadang-kala antum yang salah. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Ini minuman apa jemaah? Jahe. Oh, Masya Allah. Bismillah. Tolak miskin. Minum ini bisa nggak miskin, Bang? Bismillah. Istri ana, bukan istri ana jamaah. Ini pertanyaannya. Cuma karena pertanyaannya nggak pakai assalamualaikum, wala apa, langsung istri ana. Anda pikir istri ana? Enggak kayaknya. Istri ana masih umur 20 tahun. Dia nggak ngomong dia umur berapa. Dan selalu iri melihat teman-temannya yang masih bisa sekolah lagi, kuliah, dan juga nongkrong-nongkrong. Istri izin sama anak untuk kuliah lagi, padahal anak masih kecil. Dan kami sudah bertekad tidak menitipkan anak ke babysitter. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Jazakumullah khairan. Ya, jamaah, kita punya masalah. Tapi masalah ini insya Allah bisa diselesaikan. Ana nggak tahu ya, kalau mungkin ana salah tolong ditegur. Di Indonesia ini ada nggak kuliah yang lulus jadi istri? Lulus jadi istri atau jadi ibu? Belum ada kan? Yang ada kuliah lulus jadi bidan, jadi dokter, jadi insinyur, jadi istri tidak ada. Inilah penyebab banyak orang akhirnya nggak bisa jadi istri. Ya harapan Anda mudah-mudahan ke depan lah. SMA itu anak-anak sudah diajarin, ada materi nanti mudah-mudahan ke depan. Yang mungkin ada di dinas pendidikan ya, bisa memasukkan di materi SMA, semua SMA, pelajaran menjadi istri dan menjadi ibu. Kenapa? Karena di negeri kita ini ada aturan menikah, batasan umur paling muda menikah itu umur 19 tahun kan, buat perempuan. Itu lulus SMA kan? Ya seharusnya ketika dia lulus sudah siap. Banyak anak-anak ini siap untuk berzina tapi tidak siap untuk menikah. Masya Allah. Semangat banget kan? Diajarin ini itu enggak. Jadi apa yang harus antum lakukan sama istri antum? Antum duduk sama istri antum, berbicara tentang tujuan hidup ini.
Kenapa kita hidup dan untuk apa kita hidup? Kita hidup bukan untuk bersenang-senang, tapi kita hidup untuk berjuang. Jelaskan tentang hal itu. Kemudian yang kedua, ajak istri antum melihat orang-orang yang lebih susah dari dia. Penyebab orang tidak menerima keadaan dan tidak bersyukur itu karena melihat ke atas. Dia berpikir teman-temannya seneng masih iso kuliah, iso nongkrong-nongkrong, padahal temannya nunggu ada yang melamar. Ndak ono sing melamar. Lu iya lu jemaah. Ada yang sampai bekerja setelah kuliah, dia bekerja sampai umur 30, 35, nggak ada yang ngelamar dia. Engkau lihat nih, engkau mau kuliah nanti berujung seperti itu. Atau engkau lihat orang-orang yang hidupnya lebih susah, lah sekolah, wala punya keluarga, dan hidupnya menderita. Dan yang ketiga, engkau berikan perhatian lebih kepada istrimu. Karena kadangkala setelah engkau ajak istrimu melihat kepada yang di bawah, ajak dia jalan-jalan, jangan dia berteman dengan orang-orang yang hanya akan membuat dia menderita. Iya jemaah. Datang ke teman yang istri orang kaya itu kadangkala buat menderita. Kalau antum habis ngajak istri ke rumah orang kaya, pulangnya mampir ke rumahnya orang-orang yang susah sebelum sampai rumah. Jadi insya Allah sampai rumah dia nggak lagi ngomong, bang, Allah bang, lihat karpetnya bang, dari Turki bang. Ajak ke rumahnya orang yang pakai tikar. Jadi kan jadi ngomong dia. Kau lihat tadi yang pakai tikar, iya bang ya, sohi pakai tikar rumahnya orang itu ya. Itu jemaah. Jadi kadang-kala kita melihat ke atas, menderita kita jemaah. Allah menderita. Dan sekarang dengan adanya online ini, semua ada di HP. Antum punya handphone sudah bagus jemaah ya. Antum di kantor, handphone antum mungkin masya Allah paling bagus. Tapi ketika antum lihat handphone, ada keluaran baru, ini itu, ya Allah, susah nah hidupnya pakai handphone ini. Kok lambat sekarang handphone ini ya? Padahal nggak lambat, cuma gara-gara ngelihat itu, jadi lambat handphone antum. Maka tolong lihat ke bawah. Ustadz, saya bekerja di kantor yang perempuannya banyak tidak berjilbab. Dan mau nggak mau harus berkomunikasi setiap hari. Dan duduknya dekat. Masya Allah. Dan ana sudah mencoba menjaga. Namun perempuan itu tetap kadang apa ini jamaah? Coba, apa ini? Mencolek. Oh, Masya Allah. Mencolek atau menepuk. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus resign? Jamaah, antum mengatakan yang salah perempuan itu kan? Iya, Ustaz. Salahnya dia, ana enggak salah, Ustaz. Antum berada di tempat yang salah. Iya. Kalau antum mau bertahan di tempat itu, ya antum harus bisa mendakwain mereka kepada kebenaran. Jadi kalau antum berada di tempat itu dalam kondisi antum berpikir, loh saya mau cari uang Ustaz, saya nggak ngurusin itu. Antum tiap hari dicolek. Oh enggak, ana enggak salah Ustaz, dia yang salah. Allahu Akbar. Enggak. Antum kalau mau tetap di situ, amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Enggak mampu, maka dengan lisannya. Enggak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Karena boleh jadi antum ketika dicolek pertama, kedua, antum merasa dia yang salah. Lama-kelamaan antum rindu. Kok udah ada yang nyolek? Itu karena kebiasaan loh jemaah.
Kebiasaan. Seperti antum kalau tiap hari melihat berhala ya. Tiap hari melihat berhala yang disembah. Pertama antum a'udzubillah minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Lama-kelamaan biasa. Maka jangan sampai antum akhirnya terbiasa. Maka kalau antum tetap mau bertahan di situ, antum harus bisa amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga mereka, menyampaikan kepada mereka sebagai seorang muslimah seperti apa, dan tunjukkan anta muslim. Ana, masya Allah jamaah, ana senang banget dengan cerita ini. Cerita seorang pemuda yang ada di lift ya, di Eropa apa di Amerika, ana lupa ceritanya. Ketika dia ada dalam lift tersebut, tahu-tahu ada perempuan dengan riasan yang menor, dengan pakaian yang kainnya kurang, itu masuk. Pemuda muslim ini langsung menundukkan pandangan ke bawah. Marah itu perempuan. Aku sudah berhias seperti ini, engkau nggak ngelihat? Karena tujuan perempuan pakai pakaian yang mini dengan riasan seperti itu, apa tujuannya? Untuk dilihat. Ketika dia dicuekin, dia marah. Apa kata pemuda ini? I'm sorry, I'm Muslim. Perempuan, apa itu Islam? Dijelaskan Islam. Akhirnya dia minta nomor telepon, dikasih nomor telepon Islamic Center, masuk Islam. Itu. Jangan antum di sana, anak takut saat kau terlalu keras, terlalu kaku, ya. Nanti, gimana kan nggak enak sama harim-harim itu. Allah yahdikan. Baik, ini ada pertanyaan pakai bahasa Arab, masya Allah. Ustaz, barakallahu fiik wa hayyakallah. Urid an as'alak, hal min talbis iblis tahfadul Quran bila tadabbur? Apakah termasuk talbis iblis ya? Termasuk tipu daya iblis menghafal Quran tanpa mentadabburi. Jadi begini. Tadabbur itu tingkatan yang tinggi. Orang itu belajar baca dulu. Kemudian selesai bisa baca, dia menghafal. Dan usahakan antum lihat umur antum berapa. Kalau anak-anak kecil belum bisa tadabbur. Anak-anak itu menghafal. Nalarnya belum. Makanya kadang-kala kita melihat ya. Pelajaran di beberapa sekolah. Itu pelajaran yang boleh jadi kurang tepat. Anak masih kecil disuruh merenungkan. Dikasih apa? Kasih tulisan cerita tentang apa, lalu dikasih pertanyaan. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Apa artinya ini? Loh, anak kecil tuh belum bisa. Akhirnya dia kalau mau jawab itu, baca lagi kan? Dicariin jawabannya. Oh ini jawabannya. Ini jawabannya. Padahal anak kecil itu suruh ngafal aja. Suruh ngafal. Umpamanya kelurahan. Kelurahan itu apa? Jelaskan. Kemudian desa. Desa itu apa? Karena dia masih kecil, belum bisa nalar. Nanti sampai waktunya dia akan nalar. Makanya di masa kecil itu anak-anak suruh ngafalin saja. Dan hafalan kita sejak kecil itu nggak hilang. Barakallahu fiik, seperti itu. Jadi kalau bicara antum mau mentadabburi, antum lihat umur antum berapa. Kalau antum sudah lulus SD, SMP, anak SMP itu sudah masya Allah, udah bisa dia. Maka nasihat anak kalau antum ngafalin Quran, yang antum hafal, jangan lupa antum baca artinya. Baca artinya. Nanti udah berapa lama lupa sama artinya, baca lagi. Seperti kita jamaah, baca Al-Fatihah. Antum usahakan tiap pekan itu baca Al-Fatihah dengan tafsirnya lagi. Baca lagi, supaya antum lebih menghayati nantinya ketika baca Al-Fatihah. Ustaz, ASSWRWB. Jemaah, ini doa, antum jangan singkat. Kecuali tintanya tinggal sedikit. Terus jawabannya apa? WSWRWB. Ustaz, bagaimana jika ada dosa yang telah diakui dan sudah tidak berbuat salah, tapi ternyata ada juga kesalahan yang muncul, dan kesalahan itu tidak sebesar kesalahan yang dulu, tapi ternyata kesalahan yang lalu diungkit-ungkit terus dan selalu marah, khawatir kesalahan akan terulangi lagi. Iya, ini kayaknya suami istri. Iya, banyak wanita itu trauma dengan kesalahan suaminya.
Dan itu wanita. Sampai kalau antum keliling dunia, memasukkan wanita itu ke sekolah paling baik ya, tetap lulusnya wanita. Bengkok. Dia itu punya fikih lupa. Fikih lupa, fikih ingat. Lupa sama kebaikan, ingat sama kesalahan. Itu perempuan. Ini bukan merendahkan wanita. Sebagian berpikir bahwasanya ketika Nabi SAW menyebutkan wanita itu bengkok, wanita itu akalnya kurang, agamanya kurang, mereka berpikir ini sebagai bentuk pelecehan buat wanita. Lah, ini sebagai bentuk pencerahan buat para suami agar tahu diri bagaimana dia bersikap dengan istrinya, agar dia sabar, agar dia tabah, agar dia tidak menuntut lebih kepada istrinya. Bojomu koyo ngono pancene. Antum datang saat ini loh, sama. Istri Nabi SAW di rumah Nabi piring pun pernah pecah. Bayangkan di rumah Rasul SAW. Di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Pernah suara istri lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Terjadi itu. Tapi Nabi memaklumi. Jadi kalau antum istri ini ingat dengan kesalahan antum yang kecil yang dulu ya, ini macam-macam, antum tahu, ya wis kayak gini panjenengan. Kudu sabar. Jadi solusinya antum sabar. Ketika dia ingat dengan kecil itu, astagfirullah wa atubu ilaih. Antum langsung. Dia ingat, bang, antum pernah berbuat anu loh bang. Dulu bang, astagfirullah wa atubu ilaih. Supaya dia tahu antum sudah taubat. Nanti dia ingat lagi, sudah istighfar antum. Dan antum katakan, ana minta maaf. Antum jangan mengatakan, ana kan sudah minta maaf. Jangan. Dia lupa sama minta maaf antum yang dulu. Dia ingatnya sama kesalahan antum. Maka ketika dia ingat dengan kesalahan, antum jangan mengingatkan dia kalau antum sudah minta maaf. Jangan. Antum ketika bang, engkau pernah melakukan ini loh bang, loro hati aku loh bang. Astagfirullah, ya lo maaf aku ya. Sepurone. 1000 maaf ku pinta untuk setiap dosa yang ku lakukan. Masya Allah. Nanti dia ngulangin lagi, engkau minta maaf lagi. Apa salahnya antum? Antum dapat pahala dengan minta maaf. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Loh, iya loh jamaah. Apa Ustaz? Mohon nasihatnya. Bagaimana cara menasihati orang tua yang menganggap semua amalan itu baik? Semua pengajian itu sama saja. Dan disebutkan banyak amalan-amalan. Jamaah, orang tua kita itu orang kuno. Iya. Dulu sebelum adanya media, kita banyak nggak tahu mana yang benar dan mana yang batil. Kita hanya tahu warisan nenek moyang. Itu yang kita ketahui. Maka wajar ketika dia beranggapan enggak, semuanya kan baik gitu loh. Semuanya ingin kebaikan. Tapi tatkala kita belajar, kemudian ternyata kita tahu kita itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Maka cara antum ngomong sama orang tua, antum sampaikan kepada orang tua, ya anak masih belajar. Selalu antum merendah. Anak belajar ayah, maka anak kalau mungkin anak berbuat salah ya mohon ditegur ya. Tetap orang tua ditaruh sebagai guru, sebagai orang yang berpengalaman. Tapi ayah, anak dengar ayah, Nabi itu seperti ini ayah. Ini coba ayah, lihat ayah. Coba ayah baca, mungkin anak salah baca ayah. Jadi tetap berusaha membuat orang tua, dia yang benar, kita yang salah. Anak masih ingat dengan seorang murid ya, yang dia kasih buku kepada gurunya. Cerita dosen di Madinah, dia kasih buku kepada gurunya, dia mengatakan, Pak Ustadz, anak dapat buku nih, kayaknya buku ini, anak takut sesat buku ini. Mohon dikoreksi. Akhirnya seneng gurunya. Dibaca, dikoreksi, apa kata gurunya? Buku ini bagus, benar. Ternyata amalan bapak yang salah selama ini. Tapi coba antum ngomong, Pak, wocon bugi Pak. Ake dosamu Pak.
Apakah akan dibaca jemaah? Nggak bakalan. Antum sudah vonis akeh dosa. Enggak lah. Antum katakan ayah, ini ayah ada buku mungkin perlu dikoreksi sama ayah. Ayah kan punya banyak waktu kosong ayah. Ayah mohon koreksi lah. Nanti koreksian ayah, anak akan baca. Mudah-mudahan dengan ayah membaca itu, oh ternyata kayak gini ya. Tapi hidayah itu di tangan Allah. Antum semua tahu bagaimana Rasulullah SAW 10 tahun mendakwai pamannya Abu Talib. 13 tahun mendakwain pamannya Abu Lahab. Tapi ya nggak beriman. Kurang apa? Cara paling indah dan lembut. Tapi memang jemaah ana pernah berceramah terus ditegur sama seseorang. Orang itu mengatakan, ya Ustadz kalau ceramah itu jangan nyinggung orang lain. Contohlah Rasul SAW. Ana ngomong, iya bang. Dulu waktu ana masih mahasiswa. Akhirnya ana pikir-pikir, ana ketemu dia lagi. Bang, Rasul SAW itu bukan nyinggung orang lain lagi bang. Diusir sama orang. Dilemparin batu Nabi SAW. Ternyata memang ngasih tahu orang itu mesti ada yang tersinggung. Dan tersinggung itu bagus karena dia merasa salah. Oh berarti anak salah. Sampai ada seorang khutbah Jumat jamaah. Habis khutbah Jumat diajak makan sama salah satu jamaahnya. Ke rumah. Lagi makan. Pak Ustadz tadi nyinggung anak ya. Padahal ini nyeramai wong sak masjid. Dia merasa tersinggung. Karena dia berbuat apa yang disampaikan sama Ustadz nih. Padahal Ustadz ini loh. Aneh ini gak nyinggung siapa-siapa. Kata Ustadz loh. Alhamdulillah kalau antum merasa tersinggung. Mudah-mudahan antum bisa berubah untuk jadi lebih baik. Ana tadi khutbah buat semua orang gitu loh. Kalau ana cuma ceramah buat antum ya ke rumahnya antum aja. Ada apa ada ke masjid. Cuma tadi biasanya orang tersinggung ketika Allahu Akbar. Ana mau nanya tentang orang tua. Dalam kurung mertua. Suami ana hijrah di Semarang. Untuk berhijrah dari riba karena semua harta yang kita punya kredit semua di bank. Semenjak kami pindah sepertinya ayah mertua tidak rela kalau jauh dari anaknya. Dari suami ana. Suami ana alhamdulillah lebih suka di sini karena lebih mudah dalam beribadah. Gimana solusinya Ustaz? Tetap di sini atau balik? Kembali kepada kondisi ketika anak ini sudah menikah ya. Kemudian dia merasa di tempat ini dia bisa beribadah. Dan kalau dia berada di kampungnya dia takut terjebak dalam dosa-dosa dia lagi. Boleh jadi dia tetap. Tapi kalau ternyata masalah kenyamanan saja, maka nasihat ana lebih baik kau pulang. Untuk berbakti sama orang tua. Dekatlah sama orang tua. Orang tua apalagi kalau belum kenal dengan sunnah. Orang tua mungkin belum hijrah. Boleh jadi dengan engkau dekat sama orang tua dapat hidayah. Orang tua semakin tahu. Tapi ingat gak harus satu rumah sama orang tua. Kau kontrak rumah dekat sama orang tua. Karena istri juga punya hak tempat tinggal. Mungkin seperti itu solusinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jika Nabi Nuh ditegur karena meminta hal yang tidak diketahui, apakah boleh kita berdoa kepada Allah secara spesifik karena kita memang menginginkan hal tersebut? Contoh masalah jodoh atau pekerjaan. Ya, kalau bicara jodoh dan pekerjaan, antum kalau mintalah pilihan dari Allah SWT. Karena antum nggak tahu itu baik apa enggak buat antum. Contoh perempuan fulan, aku kepingin nikah sama fulan, ya Allah nikahkan dengan fulana. Antum sampaikan, ya Allah nikahkan aku dengan fulana kalau fulana memang baik buat aku. Karena nggak tahu antum baik apa tidak. Boleh jadi Allah berikan yang antum pinta, hidup antum menderita. Karena dalam bayangan antum wanita ini sudah baik sekali, ternyata setelah kumpul jemaah,
Antum tahu ternyata tidak seperti yang antum gambarkan. Maka tatkala antum minta sesuatu yang spesifik urusan dunia, tolong antum minta pilihan dari Allah. Artinya sampaikan, ya Allah, aku kepingin kerja di tempat ini, ya Allah, kalau memang itu baik buat aku, ya Allah, buat agamaku, buat keluargaku, atau antum istikharah ketika antum meminta sesuatu yang antum belum tahu kebaikannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bolehkah mengaku salah agar masalah cepat selesai padahal kita tidak melakukannya? Bukan salah kita mengakui perbuatan yang tidak kita lakukan. Ya, ini namanya ngalah. Seperti seorang istri. Nabi SAW ketika menyebutkan wanita-wanita penghuni surga, apa kata beliau SAW? Idza asa'at ila zawjiha au usi'a ilaiha. Kalau perempuan ini berbuat salah sama suaminya, menyakiti suaminya, atau dia disakiti sama suaminya. Ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Perempuan ini datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya sambil mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Ngalah. Boleh jadi yang salah suami, tapi kan di rumah tangga ini bukan mau menang-menangan. Apa yang diinginkan dalam rumah tangga? Ingin kedamaian. Ya udah ngalah. Antum ya sudah afwan. Kalau ana memang yang salah, ana minta maaf. Mungkin bahasanya seperti itu. Iyalah, siapa yang nggak berbuat salah? Kayaknya memang salahnya ana, ya afwan, ana minta maaf. Seperti itu. Barakallah. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan kesalahan ini baiknya secara pribadi diri sendiri. Sedangkan tiap hari kita tidak pernah luput dari dosa. Bagaimana kaitannya dengan bahwa tidak perlu kita membicarakan aib atau sesuatu yang sudah ditutupi oleh Allah? Ustaz, jazakallah khairan. Iya, artinya pengakuan ini bukan ngomong sama orang. Itulah dalam agama kita. Tidak perlu pengakuan dosa kepada seorang pun. Kecuali antum mau minta maaf karena antum menyalahin dia. Tidak seperti agama lain di mana seorang kalau ingin diampuni dosanya harus ngaku dulu kepada tokoh agama mereka, mengatakan saya berbuat ini, nggak perlu. Engkau akui antara engkau dengan Allah Azza wa Jalla. Syarat tobat itu 3+1. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak ngulangin. Tapi kalau engkau punya salah sama orang, ya engkau minta maaf sama dia. Kalau ada barang yang engkau ambil, engkau kembalikan. Atau engkau minta dihalalkan. Jadi kalau hanya dosa antara engkau sama Allah, nggak perlu orang lain tahu. Nggak perlu engkau sampaikan kepada istri. Istri juga nggak perlu sampaikan kepada suami. Loh Zat, enggak, ini kesalahan antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Seperti perzinaan. Ketika seorang suami berzina, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, apakah perlu dia ngomong sama istrinya? Gak perlu, jemaah. Tatkala seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Aku hamil dari hasil zina. Nabi nggak bertanya, dengan siapa engkau berzina? Nggak ada. Urusannya urusan dia. Dia yang ngaku ya dia. Nggak dicari, ini siapa bapak biologisnya, nggak ada. Cukup antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana mengatasi riba di lingkungan tempat tinggal di saat sudah menghindar tapi dikejar-kejar untuk berkumpul? Disinilah kita perlu memberikan pemahaman kepada mereka tentang riba. Sampaikan, ana mohon maaf ya. Ana bukan sok suci, tapi ana takut. Ana belajar seperti ini, seperti itu. Sampaikan kepada mereka. Karena terus terang kesian, jamaah, kesian warga-warga itu kadang nggak tahu kalau itu termasuk riba. Karena memang sampai saat ini belum ada bank baik yang perorangan atau yang lembaga yang tulisannya riba. Bank riba, nggak ada. Yang ada bunga. Orang kalau sudah ngomong bunga, siapa yang nggak suka sama bunga? Semuanya suka.
dari beberapa tuntunan doa-doa. Mulai dari urusan dunia sampai akhirat, sebagian besar berisi permohonan ampun, istighfar. Apakah berbagai masalah kehidupan? Apakah berbagai masalah kehidupan? Sebagian besar karena dosa-dosa kita. Faham antum jemaah? Dari beberapa tuntunan doa-doa, mulai dari urusan dunia sampai akhirat, sebagian besar berisi permohonan ampunan. Apakah berbagai masalah kehidupan? Sebagian besar karena dosa-dosa kita. Tidak paham jemaah. Tapi mungkin gini, kita perlu mohon ampun sama Allah karena memang kita punya banyak dosa. Kisah seorang yang datang kepada Hasan al-Basri yang mengatakan ya dia nggak punya anak, yang satu nggak punya, susah rezekinya, yang satu karena kekeringan. Selalu dia mengatakan kau mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena memang Allah mengatakan di cerita Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dikatakan kepada kaumnya, kalian minta ampun sama Allah, kalian bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi istighfar ini bukan hanya lisan jemaah. Minta ampun kita sama Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan kirimkan hujan buat kalian yang deras. Allah akan berikan harta kepada kalian, anak-anak kepada kalian, kebun-kebun dan sungai-sungai buat kalian. Itu dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena musibah yang menimpa kita itu biasanya karena dosa kita. Jam berapa jemaah? Jam 8. Anak sudah lapar sudah jemaah. Pertanyaan terakhir jemaah ya. Ustaz, beberapa pekan yang lalu saya dioperasi. Sampai sekarang masih merasakan dampak operasi tersebut. Bahkan muncul penyakit lain. Saya sedih, khawatir, cemas. Tapi bukannya rajin ibadah, tapi malah jadi malas beribadah. Mohon pencerahan atau solusinya. Dan mohon doa untuk kesembuhan saya. Jazakallah khair. Syafakallah syifaan ajilannya. Jamaah rahimakumullah, bicara penyakit ya. Allah kalau cinta sama hambanya itu bukan dikasih harta. Jangan berpikir orang itu sehat, orang itu kaya karena Allah cinta sama dia. Enggak jemaah. Dunia dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Enggak sepadan dengan satu sayap nyamuk. Makanya kita lihat orang-orang yang nggak pernah sholat, orang-orang bahkan yang kafir, hidupnya serba wah hidup. Bahkan dikasih tubuh yang bagus, dikasih wajah yang cantik. Tanda cinta Allah itu bukan engkau dikasih sehat. Kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Allah kalau cinta sama hamba dikasih bala. Bala ini tanda cinta. Bala itu menghapuskan dosa, bala itu mengangkat derajat. Tapi orang yang dikasih bala kemudian jauh dari Allah, malas beribadah, biasanya ada suudzon sama Allah. Dia merasa nggak pantas dia kena penyakit ini. Kenapa aku kasih penyakit ini? Orang yang paling berat cobaan itu para nabi. Maka sekarang apa yang harus engkau lakukan? Berbaik sangka sama Allah. Engkau sering-sering baca Ya Arhamar Rahimin. Panggil nama Allah. Ya Allah yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Irhamni ya Allah. Engkau banyak istighfar. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi Yunus ketika di perutnya ikan. Ngaku salah Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau ya Allah.
Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau Maha Suci, Engkau nggak ada kekurangan Allah. Allah itu Maha sempurna. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Maka akui itu. Dan kalau engkau dapat penyakit, ketahuilah penyakit ini akan selesai. Semua musibah dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi jangan sampai engkau kena musibah di agamamu. Dan agar engkau kuat, nasihat ana, engkau pergi ke rumah sakit, cari orang yang lebih parah. Engkau akan bersyukur sama Allah. Ana pernah ngunjungin ana punya bibi ya, di rumah sakit khusus kanker di Surabaya itu. Bibi ana itu ana kunjungin, ya Allah Syafiq, alhamdulillah, alhamdulillah kata dia. Padahal dia sudah stadium 4. Ya apa halewo kata dia, Allah alhamdulillah. Kata dia, punya dia cuma 20.000 atau berapa lupa ya, punya tetangganya lebih banyak. Jadi dia bersyukur kepada Allah. Kalau kau melihat kepada orang yang sehat, engkau nggak akan bersyukur. Maka lihatlah kepada yang lebih parah, niscaya engkau akan mengatakan alhamdulillah. Dan sekali lagi, setiap rasa sakit yang engkau rasakan akan diganti sama Allah Azza wa Jalla. Makanya pada hari kiamat nanti, ketika pembagian pahala jamaah, orang-orang yang hidupnya senang di dunia, tatkala melihat orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, penyakit, miskin, susah hidupnya, dikasih pahala sama Allah. Orang-orang miskin dan orang-orang susah itu, orang yang sehat, orang yang kaya ini kepingin, kata Allah, yawaddu ahlu, kata Nabi SAW, afwan, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid. Orang-orang yang senang hidupnya di dunia, ketika dia sama masuk surga. Tapi tatkala melihat orang-orang yang susah, mereka ingin kulit mereka digunting-gunting. Lima yarawna min sawabi ahlil bala. Karena mereka melihat betapa besarnya pahala buat orang-orang yang hidup dengan bala. Ada orang yang balanya sampai mati dan dia masuk ke liang lahatnya bersih dari dosa. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Yang belum wudu insyaallah salat di sini, jangan kemana-mana. Baik, cukup kan tempatnya insyaallah.